Di dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, susu bubuk 10 gram, gula pasir 40 gram, ragi instan 4 gram. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan 2 butir kuning telur, air dingin dari kulkas 100-120 gram. Untuk airnya dituang secara bertahap ya, jangan dimasukkan sekaligus supaya kita bisa mengontrol adonan. Airnya saya tambahin lagi ya, karena ini adonannya masih terlalu kering. Lanjut saya uleni menggunakan tangan supaya lebih mudah mengontrol adonannya. Jadi total air yang saya pakai adalah 105 gram ya. Oke, setelah membentuk sebuah gumpalan, saya tambahkan margarin sebanyak 30 gram dan garam sebanyak 2 gram. Dan lanjut aja, ini saya uleni menggunakan mixer. Saya menggunakan kecepatan sedang atau nomor 3. Dan setelah di mixer kurang lebih 15 menit, ini adonannya sudah kalis, ini sudah cukup. Sekarang saya akan cek untuk keelastisannya. Jika dibentangkan membentuk selaput tipis seperti ini nggak mudah sobek, tandanya adonan sudah kalis ya. Selanjutnya adonan saya pindahkan ke meja kerja, kemudian saya uleni sebentar untuk membuang gas udara yang terlanjur terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini saya bulatkan supaya memadat dan rapat. Dan supaya permukaannya nggak kering, ini saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis ya. Kemudian adonannya saya bagi-bagi menjadi 8 pasang, terbagi atas adonan kecil dan adonan besar. Adonan kecilnya seberat 20 gram, sementara adonan besarnya seberat 38-39 gram. Jadi total adonannya ada 16 pieces, 8 pieces adonan kecil dan 8 pieces adonan besar. Nah, setelah selesai dibagi-bagi, kemudian adonannya saya ronding. Untuk meronding adonan roti tidak perlu seperti donat ya. Kalau ini cukup sampai bulat aja, tidak perlu sampai padat. Oke, setelah dironding semuanya, saya istirahatkan selama 20 menit. Untuk isiannya di sini sudah saya siapkan margarin. Masing-masing bagian saya bagi menjadi 10 gram, totalnya ada 8 potong margarin. Untuk hasil yang lebih enak disarankan memakai butter ya teman-teman, karena saya nggak ada stok butter, jadi saya hanya menggunakan margarin. Kemudian potongan margarinnya ini akan saya diamkan dulu di dalam freezer. Oke, langkah selanjutnya ambil adonan yang kecil, kemudian kita gilas menggunakan rolling pin. Bagian tengahnya dibikin agak tebal ya teman-teman. Kemudian isi dengan potongan margarin yang sudah dingin, kemudian kita cubit-cubit supaya merekat. Pastikan terkunci dengan rapat ya, supaya nanti margarinnya enggak bocor atau meleleh keluar. Kemudian ambil adonan besar, lalu gilas lagi menggunakan rolling pin. Sisakan bagian tengahnya supaya agak lebih tebal ya teman-teman. Kemudian letakkan adonan kecil yang sudah diisi dengan margarin di tengahnya. Bagian yang kita cubit-cubit ini yang tadi itu kita posisikan di bawah ya, seperti ini. Kemudian kita kunci adonan kecilnya dengan adonan besar dengan cara dicubit-cubit supaya merekat kayak gini ya. Nah, ini adalah salah satu tips kita membuat adonan kecil dan adonan besar agar isiannya nggak meleleh atau rembes saat proses pemanggangan nanti ya. Nah, setelah selesai kita susun adonannya di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan kita beri jarak ya. Selanjutnya ini akan saya diamkan dan saya propping sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya bervariasi ya, tergantung suhu dan cuaca di ruang produksi. Oke, sambil menunggu sekarang kita bikin topping kopinya. Saya pakai 2 bungkus kopi Nescafe klasik ukuran 2 gram, jadi ini totalnya 4 gram. Kemudian kita larutkan dengan 2 sendok makan air panas. Oke, bahan selanjutnya 60 gram margarin ditambah dengan 50 gram gula halus. Kemudian ini kita kocok sampai tercampur. Setelah tercampur, tambahkan 1 butir telur. Ini telurnya ukuran sedang ya. Lalu diaduk kembali sampai rata. Lalu tambahkan 70 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Lalu diaduk kembali. Nah, yang terakhir kita tuang deh larutan kopi yang tadi udah kita bikin. Lalu diaduk kembali sampai rata, sampai adonannya itu menjadi lembut dan membentuk suatu pasta atau krim. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita pindahkan pasta kopinya ke dalam plastik segitiga. Tujuannya supaya memudahkan nanti saat mengaplikasikan ke atas adonan. Oke, ini adonannya sudah mengembang. Setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian kita semprotkan krim kopi ke atas adonan. Pasta kopinya diaplikasikan jangan sampai penuh ya, karena saat proses pemanggangan nanti krimnya akan turun atau meluber.
Nah, ini udah selesai, kita kasih topping semuanya. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam oven. Pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, kurang lebih 10 menit supaya suhunya itu stabil. Di oven saya, ini saya panggang selama 25 menit, suhu 180 derajat, api atas bawah. Dan untuk pemanggangan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya teman-teman. Oke, setelah 25 menit, ini roti boynya udah mateng. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Dan tara, ini dia hasilnya, gembul-gembul banget ya teman-teman. Saat pemanggangan aroma kopinya itu langsung keluar, jadi serumah itu wangi kopi. Pokoknya ini mantap banget ya. Roti boy atau roti O ini paling enak disajikan dalam keadaan hangat. Aroma kopinya bikin rileks, sementara dalamnya lembut. Ada sensasi rasa gurih dari margarin dan di luarnya juga garing dan crispy. Tentunya ini bikin nagih ya. Nah, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin cemilan apa. Makasih, wassalamualaikum. Di dalam wadah bersih sudah saya siapkan 200 gram kelapa parut, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan seperempat sendok teh garam. Lalu ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur. Kalau udah, saya tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kelapa parutnya nanti jadi wangi ya. Biar nggak cepet basi, kemudian kelapa parutnya ini saya kukus sampai matang kurang lebih 10-15 menit ya. Oke, sambil menunggu kelapanya, sekarang kita olesi dulu loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja ya. Oke, kita kembali ke kelapa parutnya. Nah, ini udah matang, langsung aja kita angkat. Kemudian kita tata kelapa kukusnya ke dalam loyang secara merata. Lalu diratakan dengan cara ditekan-tekan supaya memadat. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihkan dulu ya. Oke, lanjut siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur, lalu tambahkan setengah sendok teh SP, seperempat sendok teh garam, kemudian 100 gram gula pasir dan seperempat sendok teh perasa vanila. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai teksturnya itu putih kental berjejak ya. Nah, kalau udah putih kental berjejak, turunkan speed ke yang paling rendah, kemudian tuang santan sebanyak 110 ml sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah ya. Oke, santannya udah masuk semuanya. Sekarang kita matikan sebentar mixernya, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu nyalakan kembali mixer menggunakan speed yang paling rendah atau nomor 1. Di mixer sebentar aja asal nyampur, tidak lebih dari 30 detik. Oke, mixernya nggak kita pakai lagi. Sekarang tambahkan setengah sendok teh pasta pandan, kemudian diaduk rata menggunakan spatula. Diaduk menggunakan teknik aduk balik ya, pastikan tidak ada endapan cairan di dasar wadah. Oke, langkah berikutnya masukkan kelapa parut yang tadi udah kita tata di dalam loyang ke dalam kukusan yang sebelumnya udah dipanaskan. Lalu tuang adonan setengah bagian ke atas kelapa parut ya. Ratakan dengan cara digoyangkan dengan lembut. Kemudian ini kita kukus sebentar, kurang lebih 7 menit menggunakan api yang kecil ya. Oke, setelah kurang lebih 7 menit, matikan sebentar kompornya. Kemudian kita beri irisan gula merah atau gula Jawa secukupnya. Oh ya teman-teman, ini api kompornya dalam keadaan mati ya teman-teman, karena uap panasnya itu kita nggak kuat, panas banget, jadi saya matikan sebentar. Setelah gula merahnya masuk semua, sekarang kita tuang kembali sisa adonan, lalu ditutup dan kita kukus kembali kurang lebih 20-25 menit menggunakan api yang kecil. Oke, ini kue putunya udah matang, langsung aja diangkat, dan kalau udah hangat langsung aja kita keluarkan kue dari dalam loyang ya. Oke, ini dia kue putu ayunya udah matang, dan setelah dingin langsung aja kita potong-potong supaya tidak beremah. Nah, dari tampilannya aja kelihatan kalau ini tuh enak banget ya. Rasa manisnya dapet dan rasa gurih dari kelapanya juga dapet. Jadi ini perpaduan yang pas dan enak banget ya. Dengan isian gula merah atau gula Jawa yang tentunya lumer dan pasti bikin nagih ya. Oke semua, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba resepnya. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Makasih. Wassalamualaikum.
Di dalam wadah bersih masukkan 4 butir telur, kemudian 125 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsi cake, saya pakai SP, boleh pakai TBM atau valet, kemudian perasa vanila setengah sendok teh, boleh pakai yang bubuk ya. Kemudian semua bahan ini kita mixer dari kecepatan bertahap, mulai dari rendah sampai ke kecepatan paling tinggi, sampai teksturnya menjadi seperti ini ya, kental dan warnanya berubah menjadi putih pucat. Selanjutnya kita ayak bahan keringnya, ada 150 gram tepung terigu protein sedang, seperempat sendok teh baking powder, dan 1 saset susu bubuk. Bahan keringnya kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada yang bergerindil atau bergumpal ya. Kemudian kita aduk dulu pakai mixer yang masih mati supaya tepungnya nggak berterbangan. Lanjut kita hidupkan mixer pakai kecepatan yang paling rendah, di mixer sebentar asal tercampur saja ya. Oke, sekarang kita masukkan bahan lemaknya, 150 gram margarin yang sudah dilelehkan. Margarinnya dalam keadaan suhu ruang. Lalu diaduk kembali pakai spatula sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata, kita masukkan bahan terakhir yaitu pasta pandan, kira-kira setengah sendok teh, dan diaduk kembali ya. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita tuang ke dalam loyang. Loyangnya saya pakai loyang bunga diameter 20, sudah dioles margarin dan ditaburi tepung terigu, kemudian dihentakkan untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan. Nah teman-teman, tadi ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam oven, dipanggang sesuai dengan karakter oven masing-masing. Nah, di sini saya pakai oven tangkring ya teman-teman, dipanggang selama 40 menit untuk apinya api sedang. Oke, setelah 40 menit ini bolunya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam loyang ya. Nah, ini setelah bolunya dingin, langsung aja kita potong-potong sesuai selera dan siap untuk disajikan. Oke teman-teman, ini aromanya wangi banget, teksturnya lembut, rasanya enak. Gimana, mudah kan bikinnya? Oke semua, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba resepnya. Makasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, kue ini lembut, wangi, langsung lumur di mulut. Sekali coba pasti bikin lagi. Jadi yang pertama kita campurkan semua bahan yang sudah saya cantumkan di video. Ada telur, gula pasir, tepung terigu, ragi instan, tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya, air hangat, dan juga margarin yang sudah dilelehkan. Selanjutnya semua bahan ini kita mixer sampai tercampur rata, tidak perlu sampai kental berjejak atau kaku mengembang ya. Nah, untuk kecepatan mixernya disesuaikan dengan karakter mixer masing-masing. Di sini saya memakai kecepatan sedang atau nomor 3. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita matikan mixer dan mixernya kita pakai lagi ya. Lanjut kita aduk rata menggunakan spatula. Setelah rata, ini kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 60 menit. Oke, sambil menunggu adonannya, sekarang kita siapkan loyang. Saya pakai loyang ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Olesi seluruh permukaannya menggunakan margarin tipis-tipis, kemudian kita taburi tepung terigu. Lalu kita ratakan tepungnya ke semua sisi loyang dan sisa tepung yang ada kita sisihkan. Oke, setelah menunggu kurang lebih 60 menit kita kembali ke adonan dan kita buka penutupnya. Kelihatan ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, tandanya ragi aktif. Kemudian kita aduk perlahan supaya gas yang ada di dalam adonan keluar. Sekarang kita tuang adonannya ke dalam loyang. Lalu diratakan dengan cara dihentakkan beberapa kali, kemudian bagian atasnya kita kasih topping yaitu keju parut. Oke, setelah dikasih topping, sekarang kita panggang ya. Pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu supaya suhunya stabil. Saya pakai oven tangkring, untuk apinya menggunakan api sedang ya. Ini saya panggang selama 50 menit atau pemanggangan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, setelah 50 menit ini kuenya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Hasilnya cantik banget ya. Oke, sedikit tips dari saya supaya hasil kuenya nanti saat matang mengembang
mengembang cantik atau tidak bantet, pastikan ragi yang dipakai aktif ya teman-teman. Kalau kalian pakai ragi yang sudah pernah dibuka, mungkin bisa dites dulu untuk keaktifannya ya. Dan cara mengecek keaktifan ragi yaitu ambil 1 sendok teh ragi instan, tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 50 ml air hangat kuku. Kemudian diaduk sampai gulanya larut, lalu ditutup dan didiamkan selama 10 menit. Kalau berbuih atau mengeluarkan busa, tandanya ragi aktif ya. Dan sebaliknya, jika didiamkan tidak mengeluarkan reaksi apa-apa, tandanya ragi sudah mati dan jangan dipakai ya teman-teman. Ganti dengan ragi yang baru. Oke teman-teman, ini dia brudel tape singkongnya udah jadi dan siap untuk kita sajikan. Dari aromanya ini udah wangi banget, teksturnya super lembut, saat masuk ke mulut langsung lumer ya teman-teman. Asli ini enak banget, bikin nagih, sekali coba pasti ketagihan, cocok untuk teman ngopi ataupun ngeteh. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.